Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Ulan Sari. Kali ini kita di podcast SMK Negeri 8 Surabaya. Kita bakalan bincang-bincang sama Pak Robi nih. Nah, tema kita pada pagi hari ini yaitu tips mencintai Allah. Nih banyak nih yang nggak kenal kan sama Pak Robi. Siapa sih Pak Robi itu? Kata pepatah bilang tuh tak kenal maka tak sayang. Bukan begitu Pak Robi? Betul sekali. Oke. Boleh dong Pak Robi perkenalin dirinya tuh gimana sih, namanya siapa, tinggal di mana gitu Pak. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang di sana yang belum kenal Pak Robi, ya ini adalah Pak Robi ya. Nama asli Soli Robika ya. Panggil saja Pak Robi. Adalah guru SMKN 8 Surabaya ya. Kemudian Pak Robi ini asli orang Tulungagung, bukan orang Surabaya sendiri ya. Kalau di Tulungagung itu di daerah Kecamatan Rojotangan, Desa Sumbragung. Silakan bagi teman-teman yang nanti main ke sana boleh mampir-mampir ya. Kalau di sini tinggal di sini, Beratang Binangun, daerah dekatnya kebun bibit ya, tapi bukan di kebun bibit ya, daerah situ ya. Oke, itu mungkin ada yang ditanyakan lagi seputar perkenalan. Oke Pak Robi, saya mau nanya nih, mencintai Allah, apa sih yang dimaksud sama mencintai Allah itu Pak? Mencintai Allah, gini ya, kita berbicara cinta ini ada kaitannya dengan hati ya. Kalau kita mencintai seseorang itu kira-kira seperti apa? Gimana ya Pak, nggak bisa diungkapin gitu. Menaruh seseorang itu di dalam hati seperti itu kan? Iya, bener banget. Sama halnya dengan kita menaruh Allah itu di dalam lubuk hati kita yang paling dalam, ya kan? Iya. Dan ada setiap dimanapun dia berada, ada di hati kita, sehingga kita selalu teringat kepada Allah. Kira-kira seperti itu, mencintai Allah. Kan banyak nih Pak yang masih bingung sama hatinya, gimana sih biar kita bisa mencintai Allah itu kayak bener-bener cinta gitu loh Pak sama Allah. Kan kadang kita sendiri bingung, kita yang mencintai manusia aja kadang bingung gitu ya Pak. Iya. Kita bener-bener cinta apa cuman kayak gimana sih rasanya Iya, gitu Pak. betul. Tips-tipsnya tuh gimana sih Pak biar kita benar-benar bisa mencintai Allah? Dalam hal mencintai Allah ini agak mungkin sedikit krusial ya, karena kita berbicara mengenai suatu keyakinan. Sebelum kita mencintai itu kita harus yakin dulu. Kalau kita belum dapat memposisikan keyakinan itu pasti sulit ya. Jadi gini, dalam mencintai Allah ini ada banyak variasi ya, ada banyak orang dalam mencintai suatu hal, suatu apapun itu berbeda-beda caranya. Ya mungkin ini bisa disebutkan ala dari Pak Robi ya, tip ala Pak Robi mencintai Allah. Nah, sebelum kita beranjak untuk mencintai Allah itu kita harus mengenal terlebih dahulu. Seperti halnya kita mencintai seorang, kalau kita tidak kenal kan gimana? Ya nggak tahu, nggak cinta gitu. Sulit kan ya. Iya, Seperti bener halnya banget. contoh saja, contoh kecil. Kita tiba-tiba ditelepon seseorang, dia tidak kita tidak kenal, kita tidak tahu dia siapa, kemudian dia tiba-tiba bilang kalau cinta kepada kita, kan aneh kan? Iya, aneh Kemudian banget. kita mau mencintainya kan juga aneh juga kan? Iya, bener Sama-sama aneh. Makanya dari itu kita harus mengenalnya dulu. Kalau kita sudah kenal maka kita bisa cinta. Ya, kita mengenal Allah. Kalau kita mengenal manusia itu mudah, gampang ya, karena manusia kita bisa bertemu setiap hari, mungkin di sekolah kita bertemu, kemudian kita berbincang-bincang, akhirnya timbul rasa dekat dan lainnya, akhirnya bisa cinta karena kita tahu parasnya indah, kemudian dia baik hati, kemudian dia sopan dan lain sebagainya. Ini gampang. Tapi kalau kita mencintai Allah, kita itu yang jadi pertanyaan, Allah itu di mana? Kan gitu. Iya. Allah itu di mana? Kemudian bentuknya seperti apa? Ini kan sulit. Iya kan? Kita harus mengenalnya. Mengenal Allah ini berbeda dengan mengenal manusia. Untuk mengenal Allah ini kita perlu gini, kita meyakini, perlu keyakinan yang kuat, makanya kita masuk dalam unsur keyakinan. Nah, kita yakin dulu bahwa
segala sesuatu di dunia ini pasti ada yang menciptakan. Bumi, bulan, matahari, bumi yang kita tempati setiap hari ya. Ada rumput, ada makanan, ada dari nasi, ya dari padi, kemudian nasi yang kita makan setiap hari itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita yakini. Itu semua yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh dermawan sekali Allah kepada kita. Kita tidak minta sudah dikasih di alam ini. Makanya hari itu kita harus yakin dulu, yakin bahwa itu semua pemberian dari Allah. Kemudian yang kedua, untuk mengenalnya kita harus mensyukuri apa yang telah diberikan Allah kepada kita, ya kan? Iya. Seperti halnya kita ini termasuk orang yang beruntung ya, kita diberikan fisik yang sempurna dibanding makhluk-makhluk yang lain. Kita diberikan tangan, diberikan kaki untuk jalan, kita diberikan telinga untuk mendengar, diberikan hidung untuk mencium dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah bentuk kasih sayang Allah kepada diri kita. Wajib kita syukuri. Kalau ada orang memberikanmu baik kepadamu, langkah baik kalau kita membalasnya, kan gitu ya. Nah, itu tadi adalah kita berusaha mengenal Allah. Kita yakin semua itu yang memberikan adalah Allah. Ini dalam tahap mengenal. Itu tahap mengenal. Kemudian ini adalah tahap yang pertama ya, mengenal dulu. Kita sudah kenal. Kalau kita sudah kenal baru kita yakin dari kebaikan-kebaikan Allah tadi. Allah memberikan segalanya itu kita yakini itu semua. Itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga setelah kita mengenal, setelah kita yakin, kemudian kita itu berusaha mencintai Allah dan rindu Allah, ya kan? Kita juga harus Allah saja baik dengan kita, mencintai kita, kita juga harus membalasnya. Kan gak enak kalau kita tidak membalas. Contoh saja, ada orang yang ibu bapak kalian mencintai sekali dengan kalian, kemudian kalian tiba-tiba malah tidak mencintainya, malah menghinanya dan lain-lain, kan bukan ajaran di Islam ya, bukan ajarannya. Karena Islam itu rahmatal lil alamin ya, rahmat seluruh alam, penuh kasih sayang dalam kehidupan. Yang ketiga adalah berusaha mencintai dan rindu Allah. Jadi kita itu harus menumbuhkan rasa cinta itu dalam hati kita dan dalam diri kita, merindu. Kita berusahalah untuk rindu Allah. Kadangkala yang sering terjadi itu kan gini ya, dalam hidup ini itu dari rindu itu lebih gampang mengeluh, iya kan? Iya benar banget. Lebih gampang mengeluh. Contoh saja, ketika terdengar suara azan sholat duhur, kemudian sudah melaksanakan sholat duhur, ditinggal istirahat sebentar, tiba-tiba terdengar lagi suara azan sholat asar. Kemudian kadangkala yang sering itu kita mengeluh, kok wis asar, iya kan? Iya. Kok wis asar sih, padahal azan itu adalah panggilan Allah, iya kan? Panggilan Allah. Kok wis asar, kok gak engko ae. Alangkah indahnya jika kita menumbuhkan rasa rindu itu dari hal itu. Ketika kita sudah sholat duhur, kemudian kita istirahat sejenak, kok gak azan asar, kok lama banget, pengen segera bertemu dengan Allah. Kenapa kok gak rindu sih? Nah, itu perlu kita tumbuhkan rasa rindu itu, sehingga kita nanti bisa mencintai Allah itu lebih ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Itu tadi yang ketiga. Ada yang keempat ya? Boleh ya? Iya, Tambah ya? Untuk yang keempat itu adalah
bentuk cinta itu kalau kita ungkapkan saja itu kan tidak cukup ya. Kalau kamu mencintai seseorang, apakah hanya diungkapkan aku mencintaimu dan kata? Tidak. Perlu di dalam tindakan. Tindakan. Iya, Iya. ada belakang. Ya. Seperti hanya kita mencintai Allah itu kita juga harus ada tindakan juga. Apa tindakannya? Yaitu mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Ya. Yang tentunya itu kita lakukan dengan ikhlas, ya kan? Kita kerjakan dengan ikhlas. Mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya dengan ikhlas. Karena Allah mencintai kita, kita juga mencintainya. Dalam bentuk ucapan juga, dalam diterapkan, dimasukkan dalam hati dan dikerjakan dalam perbuatan dengan ikhlas. Coba saya pengen tahu aja lah. Ikhlas itu kalau Mbak Wulan apa? Ikhlas. Menerima segala apa yang udah diberikan, kayak legowo gitu loh. Legowo. Pak. Oke. Lapang dada lah ya. Iya. Iya. Tapi gini, Wulan, aku punya sedikit gambaran mengenai ikhlas ini yang lebih gampang lah. Ikhlas itu ibarat BAB, Wulan. Ya, BAB. Tahu BAB ya? Iya, tahu. Kok bisa gitu? Karena gini ya. Contoh saja ya. Ikhlas itu ibarat BAB. Contoh, Mbak Wulan sini ya, nyun sewu ya. Memberi contoh, Mbak Wulan tadi malam itu makan sate yang enak ya. Yang enak, harganya mahal. Harganya mahal, super istimewa pokoknya. Kemudian pagi hari Mbak Wulan itu BAB, nyun sewu, BAB. Lah, apakah di pagi hari itu Mbak Wulan menyesal dengan satenya yang dibeli tadi? Ya Allah, sateku membumi. Padahal enak, reganya mahal. Kan enggak gitu. Tapi kan dikeluarkan dengan loss gitu ya. Loss gitu kan. Nah, ibaratnya ikhlas itu ya seperti itu. Nah, jadi kita mengerjakan segala sesuatu itu tanpa ada beban. Nah, alangkah indahnya ketika kita mengerjakan suatu ibadah itu kita terapkan tanpa ada beban sama sekali. Justru kita rindu beribadah. Berpuasa itu kapan sih berpuasa? Ketika mengerjakan itu ya dikerjakan swantai pol. Itu indah sekali. Umat itu kalau bisa melaksanakan semua itu untuk tip yang keempat, mengerjakan segala sesuatu yang diperintah Allah dan meninggalkan larangan Allah itu dengan ikhlas. Kemudian yang kelima ya, mungkin yang terakhir dari tip untuk mencintai Allah itu kita berusaha ya setiap hari, setiap saat, setiap waktu itu selalu ingat dengan Allah. Ya, kita berusaha selalu ingat dengan Allah. Kalau kita mencintai seseorang itu pasti akan selalu menyebut-nyebut namanya ya. Di mana sih? Terngiang-ngiang gitu ya. Terngiang-ngiang, namanya terngiang-ngiang kan. Kalau mencintai seseorang itu pasti kan masih saja terngiang-ngiang di kepala ya. Kita berusaha mencintai Allah itu juga berusaha lah. Kita kalau dalam hidup ini kata Rasulullah itu kita dianjurkan untuk berusaha dulu. Kata Rasulullah pernah ngomong, ikatlah untamu, kemudian berserahkanlah pada Allah, tawakallah kepada Allah. Maksudnya kita ketika mengembala ya, baik itu unta, kambing dan lain sebagainya, itu kita diusahakan untuk diikat dulu, baru kita serahkan urusannya kepada Allah. Itu maknanya adalah dalam hidup ini kita dianjurkan untuk berusaha. Makanya dari itu yang tip kelima ini kita berusaha setiap waktu, setiap saat itu mengingat Allah. Menjadikan Allah itu selalu ada di dalam hati kita setiap saat. Sehingga setiap hari apa yang kita kerjakan itu selalu teringat kepada Allah. Kalau kita sudah selalu mengingat Allah, maka yang kita kerjakan dalam hidup ini akan selalu terarah ke dalam jalan yang benar. Mau mencuri,
tiba-tiba teringat Allah. Oh, Allah itu maha melihat. Apa yang aku kerjakan pasti tahu. Mau mencuri jadi nggak jadi karena ingat Allah. Mau mencuri nggak jadi. Mau bermaksiat ingat Allah, akhirnya tidak jadi. Mau mengerjain temannya, akhirnya tidak jadi, dan lain sebagainya. Hal ini adalah bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin 5 tip itu dari Pak Robi untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak banget ya Pak ya, Iya. tips-tips biar kita mencintai Allah. Kayak yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Robi nih. Sebelum kita mencintai itu kita mengenal dulu loh. Kan tadi saya sudah katakan di awal, tak kenal maka tak sayang. Makanya kita kenalan dulu, pahami dulu. Oh, Allah seperti ini. Oh, Allah itu ditempatkan di hati. Jadi gitu ya Pak ya. Betul sekali. Makasih banyak ya Pak Robi ya. Iya, Ini sangat-sangat bermanfaat loh Manfaat Pak. ya. Ya, semoga nanti kedepannya bisa disambung. Untuk barangkali mau tanya-tanya boleh lah, Iya baik Pak. diteruskan boleh. Ya baik, sebelumnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah ya Pak ya. Iya, nggak apa-apa. Namanya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Al insanu makhluk kotok wanis. Tempatnya salah dan lupa. Ya baiklah, kalau gitu terima kasih. Maaf bila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.